Bab 76. Setelah istirahat sejenak, rasa sakit dari luka Ling Hu Chong sedikit mereda. Dia mengeluarkan lembaran musik pendekar dari dadanya, dan membolak-baliknya, hanya untuk melihat bahwa seluruh buku itu penuh dengan karakter aneh dan aneh, tapi dia tidak tahu satu kata pun. Pengetahuannya tentang kata-kata terbatas, dia tidak tahu bahwa skor musik kecapi awalnya penuh dengan karakter aneh, dan dia juga mengatakan bahwa karakter Cina dalam skor musik itu kuno dan sulit, dan dia belum pernah membacanya sebelumnya. Jadi dia dengan santai meletakkan buklet itu di tangannya, mengangkat kepalanya, dan menghela nafas panjang. Saya berpikir, Paman Liu berteman dan memberikan semua kekayaan dan hidupnya untuk mereka. Meskipun dia berteman dengan para tetua dari kultus iblis, tetapi mereka berdua berani dan benar. Mereka layak menjadi orang baik dari besi dan baja. Sungguh mengagumkan. Paman bela diri Liu mencuci tangannya di baskom emas hari ini, dan akan berhenti dari seni bela diri. Tapi entah bagaimana dia menjalin permusuhan dengan faksi Songshan, itu benar-benar aneh. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat beberapa kilatan cahaya biru di sudut barat laut, dan jalur pedang berselang-seling. Dia adalah sangat akrab dengannya, seperti seorang master di sektenya yang bertarung dengan pedang. Hatinya menggigil, dan dia berkata, "Adik kecil, tunggu aku di sini sebentar, aku akan kembali setelah beberapa saat." King Buang itu juga mengatakan itu dia ingin buang air kecil, jadi dia mengangguk. Berpegangan pada dahan, Ling Hu Chong berjalan selusin langkah, mengambil pedang panjang Fei Bin dan meletakkannya di pinggangnya, dan berjalan menuju cahaya biru. Setelah berjalan beberapa saat, samar-samar saya bisa mendengar suara senjata bertabrakan. Pertarungan itu sangat mendesak, dan saya berpikir, mungkinkah guru berkelahi dengan seseorang? Mereka telah bertarung begitu lama, jelas pihak lain juga seorang ahli. Dia menurunkan tubuhnya dan bergerak mendekat perlahan. Dia mendengar suara senjata beradu tidak jauh. Dia segera bersembunyi di balik pohon besar dan melihat keluar. Di bawah sinar bulan, dia melihat seorang sarjana Konfusius memegang pedang panjang, berdiri tegak di atas tanah. Itu adalah Master Yue Bukun, dan seorang tao pendek berputar di sekelilingnya dengan cepat dan tak terhindarkan, menusuk dengan pedang panjang di tangannya, menusuk lebih dari 10 pedang setiap kali dia membuat lingkaran. Itu adalah Yu Changhai, sang kepala sekolah King Cheng. Ling Hu Chong tiba-tiba melihat tuannya berkelahi dengan orang lain, dan lawannya adalah kepala sekte King Cheng. Mau tak mau dia sangat bersemangat, tetapi melihat sikap tuannya yang santai dan anggun, setiap kali Yu Changhai menusuk dengan pedangnya, dia selalu melakukan gerakan santai. Yu Changhai menoleh padanya di belakangnya, dia tidak berbalik, tetapi hanya mengayunkan pedangnya untuk melindungi punggungnya. Pedang Yu Changhai bergerak semakin cepat, tapi Yue Bukun hanya bertahan dan tidak menyerang. Ling Hu Chong mengaguminya di dalam hati, guru dikenal sebagai pedang pria di dunia persilatan. Dia memang halus dan anggun, dan dia tidak memiliki kesombongan saat bertarung dengan orang lain. Setelah menontonnya beberapa saat, dia berpikir lagi, alasan mengapa guru tidak marah adalah karena dia tidak hanya sikapnya yang tinggi, tetapi juga karena seni bela dirinya yang tinggi. Yue Bukun jarang berkelahi dengan orang lain. Ling Hu Chong sering melihat dia bergerak. Dia hanya berkelahi dengan tuannya dan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa itu hanya perkelahian palsu. Kali ini perkelahian yang sebenarnya sangat berbeda. Suara mendesis keras, yang menunjukkan kekuatan pedang. Ling Hu Chong diam-diam terkejut. Aku selalu memandang rendah sekte King Cheng, tapi aku tidak tahu bahwa pendeta Tao pendek ini begitu baik. Bahkan jika aku tidak terluka, aku pasti bukan tandingannya. Lain kali aku akan menabraknya, aku harus berhati-hati dan menghindarinya secepat mungkin. Luar biasa. Melihatnya sebentar, aku melihat Yu Changhai berputar semakin cepat, seolah berubah menjadi lingkaran bayangan hijau, berputar-putar di sekitar Yue Bukun. Suara kedua pedang itu beradu terlalu cepat, yang sebelumnya dan yang berikutnya berturut-turut menjadi satu bagian. Itu bukan lagi dentang, tapi suara panjang yang terus-menerus. Ling Hu Chong berkata, jika lusinan pedang ini ditujukan kepadaku, aku khawatir aku tidak akan dapat menangkis satu pedang pun, dan aku akan menikamnya dengan lusinan lubang tembus pandang di sekujur tubuhku. Pendeta Tao tampaknya lebih tinggi dari Tian Bo Guang. Setengah jalan, melihat bahwa tuannya masih tidak membalikkan serangan, dia tidak bisa menahan rasa khawatir secara diam-diam. Ilmu pedang pendek pendeta Tao ini benar-benar bagus. Tuannya tidak boleh ceroboh roh dan dikalahkan oleh pedangnya. Tiba-tiba terdengar dentang keras. Yu Changhai terbang mundur lebih dari 10 kaki seperti anak panah.
dan kemudian berdiri diam, tidak tahu kapan dia memasukkan pedang panjang itu ke sarungnya. Ling Hu Chong tercengang, ketika dia melihat tuannya, dia melihat bahwa pedang panjangnya juga ada di sarungnya, dan dia berdiri diam di tanah tanpa mengeluarkan suara. Pergantian peristiwa ini terjadi begitu cepat, Ling Hu Chong tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, dia tidak tahu apakah ada yang terluka di dalam. Keduanya berdiri bersama untuk waktu yang lama, Yu Changhai mendengus dingin, dan berkata, "Oke, akan ada waktunya nanti." Tubuhnya berkibar, dan dia berlari ke kanan. Yue Bukun berkata dengan keras, "Guan Zuyu, pelan-pelan. Apa yang terjadi pada Lin Zenan dan istrinya?" Saat dia berbicara, dia bergoyang dan mengejarnya. Ling Hu Chong tahu dari arti keduanya bahwa guru telah mengalahkan Yu Changhai. Membuka kungfu ringan, saat ini, kamu sudah berada bermil-mil jauhnya. Berpegangan pada dahan, dia ingin kembali untuk bertemu Yilin, ketika tiba-tiba terdengar teriakan panjang melengking dari hutan di sebelah kiri. Ling Hu Chong terkejut, berjalan beberapa langkah menuju hutan, dan melihat sebuah tembok kuning menjulang di antara pepohonan, seperti sebuah kuil. Dia khawatir dia terluka dalam perkelahian dengan juniornya dan murid Sekte Qingcheng, jadi dia bergegas menuju tembok kuning. Beberapa meter dari kuil, saya mendengar suara tua dan tajam di kuil berkata, "Di mana manual pedang jahat saat ini? Anda hanya perlu memberitahu saya dengan jujur, dan saya akan membunuh seluruh Sekte Qingcheng untuk Anda, untuk membalaskan dendammu dan istrimu." Ling Hu Chong sedang berada di tempat tidur di halaman Kunyu. Dia telah mendengar pria ini melalui jendela, dan tahu itu adalah puncak kayu unta Sai Beiming. Dia berpikir dalam hati, guru sedang mencari keberadaan Lin Zenan dan istrinya. Di tangan Mu Gaofeng, hanya suara seorang pria berkata, "Saya tidak tahu panduan pedang jahat. Seni pedang jahat keluarga Lin saya telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka semuanya didikte. Tidak ada panduan pedang." Ling Hu Chong berpikir, orang yang mengatakan itu, pasti ayah dari saudara muda Lin, Lin Zenan, kepala pengawal dari Biro Pengawal Fuwei. Dia juga berkata, "Senior bersedia membalaskan dendam bawahan saya sangat berterima kasih. Qingcheng mengirim Yu Changhai untuk melakukan banyak ketidakadilan, dan tidak akan ada kebaikan di masa depan. Bahkan jika Anda tidak dihukum oleh pendahulu Anda akan mati di bawah pedang pahlawan lain." Mu Gaofeng berkata, "Dalam hal ini, Anda tidak mau mengatakannya." Judul, Sai Beiming Tuo. Mungkin Anda juga pernah mendengarnya, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu. Mu Gaofeng berkata, sangat bagus. Belum tentu benar bahwa dia begitu kuat di dunia, tetapi yang bernama Mu adalah orang yang kejam, tidak pernah menunjukkan kebaikan, saya pikir Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Lin Zenan berkata, senior Mu bermaksud untuk menggunakan kekuatan pada Lin, masalah ini sudah lama diharapkan. Jangan katakan bahwa keluarga Lin saya tidak memiliki manual pedang jahat, bahkan jika itu adalah benar ya, tidak peduli bagaimana orang lain mengancam atau memikat mereka tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Lin ditangkap oleh faksi Qingcheng, dan dia disiksa setiap hari. Meskipun seni bela diri Lin rendah, dia masih memiliki beberapa tulang yang keras. Mu Gaofeng berkata, ya. Ling Hu Chong mendengarkan di luar kuil, sambil berpikir, apa, ya, jadi begitu. Benar saja, Mu. Gaofeng melanjutkan, kamu membual bahwa kamu memiliki tulang yang kuat, dan kamu bisa menanggungnya. Terlepas dari siksaan, tidak peduli seberapa tertindasnya kamu oleh hantu pendek newbie dari faksi Qingcheng, kamu tidak akan pernah mengungkapkannya. Jika keluarga Lin kamu tidak memiliki panduan pedang jahat, maka jika Anda tidak mengungkapkannya, hanya saja Anda tidak memiliki apa-apa untuk diungkapkan. Tulang keras, benar? Anda memiliki manual pedang jahat, tetapi Anda hanya menolak untuk menyerahkannya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas, aku lihat kamu benar-benar bodoh. Bos Lin, mengapa kamu menolak untuk mati? Serahkan manual pedang. Manual pedang ini tidak bermanfaat bagimu. Menurut pendapat saya, sebagian besar keterampilan pedang yang dicatat dalam manual pedang ini sangat biasa-biasa saja. Kalau tidak, mengapa Anda bahkan tidak bisa melawan beberapa murid dari Sekte Qingcheng? Menunggu seni bela diri, jangan sebutkan itu. Bab 77. Lin Zenan berkata, itu benar, seniormu benar. Jangan bilang aku tidak punya panduan pedang untuk menangkal kejahatan. Bahkan jika ada,
teknik pedang kucing berkaki 3 biasa ini bahkan tidak bisa simpan kekayaanmu sendiri. Bagaimana seniormu bisa melihatnya di matamu? Mu Gaofeng berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu, kurcaci newbie itu begitu memotivasi dan memotivasi semua orang, memaksamu begitu keras, pasti ada menjadi sesuatu yang aneh di dalamnya. Mungkin keterampilan pedang yang dicatat dalam manual pedang cukup maju, hanya karena Anda tumpul dan tidak dapat memahami, itu menghina nama terhormat leluhur Anda dari keluarga Lin. Cepat keluarkan, tunjukkan kepada saya, dan tunjukkan keindahan teknik pedang jahat keluarga Lin Anda, sehingga semua pahlawan di dunia akan tahu, bukankah itu akan sangat bermanfaat bagi reputasi keluarga Lin Anda. Lin Zenan berkata, kebaikan seniormu, saya tidak punya pilihan selain menghargainya. Anda mungkin juga mencari seluruh tubuh saya untuk melihat apakah ada manual pedang jahat. Mu Gaofeng berkata, itu tidak perlu. Anda telah ditangkap oleh faksi King Cheng selama beberapa hari. Saya khawatir mereka telah menggeledah Anda 8 kali, bukannya 10 kali. Bos Lin, saya pikir Anda sangat bodoh. Apakah Anda mengerti? Lin Zenan berkata, saya benar-benar bodoh. Saya tidak mengganggu senior untuk menunjukkan saya sudah mengenal diri saya sendiri. Mu Gaofeng berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Mungkin nih, Lin bisa mengerti, tapi saya tidak tahu. Hati yang penuh cinta, seorang ibu yang penuh kasih selalu lebih baik daripada ayah yang tegas. Petik 2. Nyonya Lin berkata dengan tajam, apa yang kamu katakan? Apa hubungannya dengan Pinger? Apa yang terjadi pada Pinger? Di mana dia? Mu Gaofeng berkata, Lin Pinger anak ini pintar, dan saya sangat menyukainya ketika saya melihatnya. Anak ini juga sangat menarik, dan dia tahu bahwa saya pandai kungfu, jadi dia memujanya di sekolah saya. Lin Zenan berkata, ternyata bahwa anak saya memuja seniormu sebagai gurunya, itu benar-benar keberuntungannya suami saya dan saya disiksa dan terluka parah, dan nyawa kami dipertaruhkan dalam sekejap. Panmu senior memanggil anak saya dan bertemu dengan suami dan istri saya. Mu Gaofeng berkata, sudah menjadi sifat manusia bagimu untuk menginginkan anakmu mati. Itu tidak sulit. Nyonya Lin berkata, di mana Pinger? Lupakan kebaikanku. Mu Gaofeng berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi dan menelepon. Tapi Mu Gaofeng tidak pernah diperintah oleh orang lain. Mudah bagiku untuk memanggil putramu, tetapi kamu harus memberitahuku lokasi kejahatan itu terlebih dahulu. Panduan pedang dengan jujur. Lin Zenan menghela nafas, seniormu benar-benar serius. Jika kamu tidak percaya padaku, itu tidak mungkin. Suamiku dan aku tergantung pada seutas benang, kami hanya berharap untuk melihat putra kami lagi, tetapi melihat itu sulit untuk menjadi kenyataan jika ada panduan pedang jahat. Bahkan jika Anda tidak bertanya, saya akan meminta senior untuk memberitahu anak saya. Mu Gaofeng berkata, itu benar, itu sebabnya aku bilang kamu bodoh. Denyut nadimu rusak, aku tidak perlu menyentuhmu, dan kamu tidak akan bisa hidup untuk sementara waktu. Kamu menang, tidak mati. Berbicara tentang lokasi manual pedang, lalu mengapa? Secara alami, itu untuk melestarikan kungfu leluhur keluarga Lin. Tapi setelah kamu mati, hanya Lin Pingzi yang tersisa di keluarga Lin. Tanpa keturunan dari keluarga Lin akan berlatih pedang, apa gunanya panduan pedang ini untuk keluarga Lin Anda jika tetap di dunia? Nyonya Lin bertanya dengan heran, anakku, apakah anakku aman? Mu Gaofeng berkata, tentu saja, sekarang aman, Anda baik-baik saja. Anda memberitahu saya di mana manual pedang itu. Setelah saya mendapatkannya, saya berjanji untuk memberikannya kepada anak Anda. Jika dia tidak dapat memahaminya, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk, jadi bahwa saya tidak akan seperti Tuan Lin, yang telah mempelajari pedang jahat seumur hidup. Ketika saya menjadi tua, saya masih tidak memahaminya, dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Bukankah itu lebih baik daripada memotong anakmu sampai mati dengan satu telapak tangan? Kemudian hanya terdengar suara gemerincing, yang sepertinya dia menghancurkan benda besar di pelipis dengan satu telapak tangan runtuh. Nyonya Lin bertanya dengan heran, mengapa Anda ingin memotong anak saya sampai mati? Mu Gaofeng tertawa dan berkata, Lin Pingzi adalah murid saya. Jika saya ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika saya ingin dia mati, dia akan mati. Lalu dia mati. Setiap kali saya ingin memotongnya sampai mati dengan satu telapak tangan, saya akan memukulnya dengan telapak tangan saya. Ada beberapa klik, dan dia menghancurkan sesuatu dengan telapak tangannya.
Lin Zenan berkata, "Nyonya, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Bayi kita tidak akan berada di tangannya, jika tidak, mengapa dia tidak membawanya dan mengancam kita di depan kita?" Mu Gaofeng tertawa keras, dan berkata, "Aku bilang kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Saibei Mingtuo ingin membunuh putramu, apa kesulitannya? Bahkan jika dia tidak ada di tanganku saat ini, jika aku bertekad untuk menemukannya untuk dibunuh, bisakah, apakah saya masih bisa melakukannya?" Nyonya Lin berkata dengan suara rendah, "Tuan, jika dia benar-benar ingin membawa kesialan bagi putra kami." Mu Gaofeng menyela, "Iya, jika Anda mengatakannya. Bahkan jika kehidupan suami dan istri Anda dalam bahaya, bukankah lebih baik meninggalkan sederetan rokok putra Lin Pingxi?" Lin Zenan tertawa dan berkata, "Bu, jika kami memberitahu dia lokasi manual pedang jahat, hal pertama yang akan dilakukan si bungkuk ini adalah mendapatkan manual pedang, hal kedua adalah membunuh anak kita. Jika kita tidak memberitahu, si bungkuk harus melindungi nyawa Ping Er jika dia ingin mendapatkan manual pedang. Jika Ping Er tidak membicarakannya, si bungkuk tidak akan berani menyakitinya. Ada poin kuncinya, kamu harus tahu." Nyonya Lin berkata, "Itu benar. Tuosi, kamu harus segera membunuh pasangan kita." Mendengar hal ini, Ling Hu Chong berpikir bahwa Mu Gaofeng sangat marah, dan jika dia tidak mencoba membujuknya pergi, nyawa Lin Zenan dan anaknya akan hilang. Istrinya akan berada dalam bahaya, maka dia segera berkata dengan lantang, "Mu Senior, Ling Hu Chong, seorang murid sekolah Huasan, diperintahkan oleh tuannya untuk dengan hormat mengundang seniormu untuk pindah, dan kita bisa mendiskusikan masalah ini." Dengan geram, Mu Gaofeng mengangkat telapak tangannya dan hendak menembak kepala Lin Zenan ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras Ling Hu Chong di luar kuil berbicara. Mau tidak mau dia terkejut. Dia jarang membuat orang dalam hidupnya, tetapi dia cukup takut pada Yue Bukun, kepala Gunung Hua, terutama ketika dia secara pribadi mengalami kekuatan seni Dewa Xixia, Yue Bukun di luar halaman giok. Dia mengancam Lin Zenan dan istrinya. Hal semacam ini dibenci oleh Sekte Lurus. Sebagian besar guru dan murid Yue Bukun telah lama menguping di luar kuil. Kata-kata persuasi, tetapi sebenarnya itu adalah sinisme, menyakitiku. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, dan menyelinap pergi secepat mungkin. Segera berkata, "Mau punya urusan penting lainnya, jadi aku tidak bisa menemanimu. Tolong sembah guruku yang terhormat. Kapan kamu akan datang? Di waktu luang Anda, silakan datang ke Saibei untuk bersenang-senang. Seseorang menyapu sofa sedang menunggu Anda." Saat dia berkata, dia melompat dari aula ke teras dengan kakinya, mengetukkan kaki kirinya ke tanah. Dia sudah naik ke atas atap, lalu jatuh ke belakang candi. Jangan sampai tertangkap, Yue Bukun menghentikannya untuk diinterogasi, dan bergegas pergi. Mendengar bahwa dia pergi, Ling Hu Chong sangat gembira dan berpikir, jadi si bungkuk ini sangat takut pada tuanku. Jika dia benar-benar tidak pergi, dia ingin bersikap kasar padaku. Itu akan sangat berbahaya. Berpegangan pada dahan, berjalan ke kuil bumi, aula gelap dan tidak ada lampu dan lilin. Tetapi saya melihat dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, bersandar satu sama lain setengah duduk dan setengah berbaring, dan segera membungkuk dan berkata, "Keponakan saya adalah Ling Hu Chong dari Sekte Huasan, Junior dan adik laki-laki saya adalah teman dari keluarga yang sama, dan saya memuja Paman Lin dan Bibi Lin." Bab 78. Lin Zenan berkata dengan gembira, "Pahlawan muda terlalu sopan, saya tidak berani begitu." Pasangan tua itu terluka parah dan sulit untuk mengembalikan kesopanan. "Maafkan saya, anakku, saya benar-benar menyembah. Apakah Anda di bawah Sekte Hua sampai Yue Daxia?" Suaranya bergetar ketika dia mengatakan itu, kalimat terakhir. Reputasi Yue Bukun di dunia persilatan jauh lebih nyaring dibanding Yu Changhai. Untuk menjilat Yu Changhai, Lin Zenan mengirim orang untuk memberikan hadiah setiap tahun, tetapi Yue Bukun dan pemimpin lain dari Sekte Pedang Wu Yue, Lin Zenan tahu bahwa dia tidak layak untuk berteman, dan dia bahkan tidak berani mengirim hadiah. Dia segera melarikan diri. Putranya cukup beruntung untuk bergabung dengan Sekte Huasan. Dia sangat gembira. Ling Hu Chong berkata, "Itu benar. Mu Gaofeng si bungkuk itu ingin memaksa anakmu menjadi muridnya, tapi anakmu bersikeras menolaknya. Si bungkuk itu akan mencelakainya, tapi kebetulan tuanku lewat dan menyelamatkannya. Putramu memohon dengan keras dan ingin bergabung dengan kami, Tuan. Melihat bahwa dia tulus dan dia adalah orang yang berbakat, saya setuju."
Baru saja tuanku dan Yu Changhai bertarung pedang dan memukulinya sampai dia menyerah dan melarikan diri. Tuanku mengejarnya dan ingin mencari tahu di mana paman dan bibinya berada. Di sini. Petik 2. Lin Zenan berkata, saya harap Pinger akan segera datang, sudah terlambat. Petik 2. Ling Hu Chong melihat bahwa dia berbicara lebih banyak dan lebih sedikit napas, jelas hidupnya sudah dekat, dan berkata, Paman Lin, jangan bicara. Tuanku akan datang kepadamu setelah dia menyelesaikan skor dengan Yu Changhai. Dia pasti punya cara untuk menyembuhkan kamu. Lin Zenan tersenyum kecut, menutup matanya, dan berlalu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Saudara Ling Hu, aku tidak bisa melakukannya. Pinger harus berada di bawah sekte Huasan. Saya sangat gembira. Saya mohon Anda untuk memberi saya lebih bimbingan dan perhatian di masa depan. Ling Hu Chong berkata, Paman, jangan khawatir, kita berada di tempat yang sama, disiplin sebagai saudara. Keponakan saya akan menjaga junior brother Lin. Selanjutnya, saya harus mengingatnya sepanjang waktu. Ling Hu Chong berkata, tolong istirahatkan pikiran dan istirahat, dan jangan bicara. Lin Zenan, kekurangan napas, dan berkata sesekali, tolong beritahu saya, anak saya, apa yang terjadi di ruang bawah tanah rumah tua di Xianyang Len, Fuzhou, ini. Itu adalah hal yang diturunkan dari keluarga Lin saya. Itu harus dilestarikan dengan baik, tetapi kakek buyutnya, Yuan Tugong, meninggalkan warisan yang tidak boleh dibaca oleh keturunan saya, jika tidak akan ada bencana yang tak berkesudahan, dan minta dia untuk mengingatnya dengan baik. Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, oke, saya akan menyampaikan beberapa kata ini. Lin Zenan berkata, banyak kata, terima kasih, tidak pernah diucapkan, sudah jengkel. Dia telah berjuang untuk mendukung dia sebelumnya, hanya ingin melihat putranya dan mengatakan kata-kata penting di dalam hatinya, tapi sekarang Ling Hu Chong setuju untuk menyampaikan pesan itu, dan mengetahui bahwa putranya telah mendapatkan tujuan yang sangat baik, dia sangat gembira, sendirian melepaskan dan meninggal. Nyonya Lin berkata, Sia Ling Hu muda, saya harap Anda memberitahu anak saya untuk tidak melupakan kebencian yang mendalam dari orang tuanya. Dia menoleh dan menabrak tangga batu pilar di kuil. Dia sudah terluka parah, tapi dia terbunuh setelah tabrakan seperti itu. Ling Hu Chong menghela nafas, dan berpikir dalam hati, Yu Changhai dan Mu Gaofeng memaksanya untuk mengungkapkan lokasi dari manual pedang jahat. Dia lebih baik mati daripada memberitahu. Sekarang dia tahu bahwa waktunya telah tiba, dia tidak punya pilihan selain untuk minta saya untuk memutarnya. Tapi dia akhirnya takut padaku. Saya pergi untuk mengambil manual pedang keluarga Linnya, dan berkata, jangan melihatnya, kalau tidak akan ada bencana yang tak ada habisnya. Hehe, menurutmu siapa Ling Hu Chong adalah, siapa yang akan datang untuk mengingini panduan pedang keluarga Lin Anda? Serius, dengan hati penjahat. Pada saat ini, saya sangat lelah, jadi saya duduk di tanah bersandar pada pilar, menutup mata dan mengistirahatkan pikiranku. Setelah sekian lama, suara Yue Bukun di luar kuil berkata, ayo pergi ke kuil dan melihat-lihat. Ling Hu Chong berseru, Tuan. Yue Bukun berkata dengan gembira, apakah itu Chonger? Ling Hu Chong berkata, iya. Berdiri perlahan sambil menopang tiang. Saat itu, hampir fajar, dan Yue Bukun memimpin murid ketujuhnya Tao Jun dan murid ke-8 Ying Bai Luo ke kuil. Ketika Yue Bukun melihat mayat pasangan Lin, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah itu Tuan Lin dan istrinya? Ling Hu Chong dia berkata, iya. Sekarang dia menceritakan bagaimana Mu Gaofeng dianiaya, bagaimana dia menakut-nakutinya atas nama majikan, bagaimana keluarga Lin dan istrinya selamat dari kematian mereka, dan seterusnya, dan berbisik Lin kata-kata terakhir Zenan untuk tuannya. Yue Bukun merenung dan berkata, iya, Yu Changhai telah bekerja dengan sia-sia, dan kejahatan yang dilakukannya benar-benar tidak kecil. Ling Hu Chong berkata, Guru, apakah Sorti Yu meminta maaf padamu? Yue Bukun berkata, Guanzu Yu langkah kaki sangat cepat, aku telah mengejar untuk waktu yang lama, tetapi aku gagal mengejar, dan malah semakin jauh. Kungfu ringan faksi King Cheng-nya memang lebih baik daripada huasanku. Ling Hu Chong tertawa, Yuaizis ilmu pedang lebih buruk daripada guru itu jauh, dan pada akhir pertarungan, dia tidak punya pilihan selain melawan 36.
Kungfu faksi King Cheng-nya yang berlari mundur dan melarikan diri lebih baik daripada faksi lain, wajahnya tenggelam, dan dia menegur, "Conger, kamu hanya saja." Dia berbicara dengan sembrono dan tidak berbicara dengan serius. Bagaimana dia bisa memberi contoh kepada semua junior dan saudarinya? Ling Hu Chong menoleh, menjulurkan lidahnya kepada Tao Jun dan Ying Bai Luo, dan menjawab, "Ya." Tao Ying dan keduanya melihat tuan mereka ada di sana. Selain itu, ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. Yue Bukun berkata, "Jika kamu berjanji, maka kamu setuju. Mengapa kamu menjulurkan lidah? Bukankah itu tidak tulus?" Ling Hu Chong menjawab, "Ya." Dia diasuh oleh Yue Bukun sejak dia masih kecil, terkagum-kagum, tetapi dia tidak terlalu berhati-hati, dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, bagaimana Anda tahu bahwa saya menjulurkan lidah?" Yue Bukun mendengus, dan berkata, "Otot di bawah telinga Anda meregang. Apakah itu? Kamu pelanggar hukum, kali ini kerugian besar. Apakah cederanya lebih baik?" Ling Hu Chong berkata, "Ya, ini jauh lebih baik." Kemudian dia berkata, "Jika kamu menderita sekali, kamu akan belajar menjadi bagus." Yue Bukun mendengus, berkata, "Kamu sudah menjadi baik, tidak cukup baik." Dia mengeluarkan bazooka dari dadanya, pergi ke halaman, mengguncang api, menyulut obat, dan melemparkannya ke atas. Roket-roket terbang ke langit, dan dengan ledakan, itu meledak untuk waktu yang lama, berubah menjadi pedang panjang berwarna putih keperakan, bertahan di udara untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan jatuh. Setelah jatuh lebih dari 10 kaki, itu berubah menjadi langit yang penuh dengan bintang jatuh. Ini adalah roket sinyal bagi kepala Huasan untuk memanggil penjaga pintu. Setelah kurang dari makan, dia mendengar langkah kaki di kejauhan, berlari menuju kuil bumi. Gao Genming memanggil keluar kuil, "Tuan, apakah orang tua Anda ada di sini?" Yue Bukun berkata, "Saya di sini di dalam kuil." Gao Genming bergegas ke kuil, membungkuk dan berteriak, "Tuan!" Melihat Ling Hu Chong di sampingnya, dia berkata dengan gembira, "Kakak, apakah kamu aman?" Semua orang sangat khawatir ketika mereka mendengar bahwa kamu terluka parah, ketat. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Itu peramal. Kali ini dia tidak mati." Saat berbicara, dia mendengar langkah kaki di kejauhan lagi. Kali ini Lao Denuo dan Lu Dayu. Ketika Lu Dai melihat Ling Hu Chong, dia tidak punya waktu untuk memanggil tuannya terlebih dahulu. Dia bergegas dan memeluknya sambil berteriak. Kegembiraannya tidak terbatas. Ikuti murid ketiga Liang Fa dan murid keempat Si Daizi ke kuil berturut-turut. Setelah minum teh lagi, Putri Yue Bukun, Yue Lingsan, dan Lin Pingzi dari Fang Menting tiba bersama. Bab 79. Ketika Lin Pingzi melihat mayat orang tuanya, dia bergegas maju, berbaring di atas mayat, dan menangis. Semua rekan siswa sengsara. Yue Lingshan sangat senang melihat Ling Hu Chong aman, tetapi melihat Lin Pingzi begitu kesakitan, tidak nyaman untuk mengatakan sesuatu yang membahagiakan Ling Hu Chong. Dia mendekatinya, menjabat tangan kanannya dengan lembut, dan berkata dengan suara rendah, apa kamu baik-baik saja?" Ling Hu Chong berkata, "Tidak apa-apa. Dalam beberapa hari terakhir, Yue Lingshan telah merawat kakak laki-lakinya, dan pada saat ini ketika mereka bertemu secara tiba-tiba, kegembiraan yang terakumulasi dalam beberapa hari terakhir tidak dapat lagi ditahan. Dia tiba-tiba meraih lengan bajunya dan menangis." Ling Hu Chong menepuk bahunya dan berkata dengan suara rendah, "Adik kecil, ada apa? Seseorang mengganggumu? Aku akan melampiaskan kemarahanmu padamu." Yue Lingshan tidak menjawab, tetapi hanya menangis, datang untuk menyeka air matanya dan berkata, "Kamu belum mati, kamu belum mati." Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum mati." Yue Lingshan berkata, "Aku dengar kamu menamparkan Yu Changhai dari fraksi King Cheng lagi. Telapak tangan penghancur hati orang ini membunuh orang tanpa darah. Saya telah melihatnya membunuh banyak orang dengan mata saya sendiri. Itu hanya membuat saya takut, Memikirkan rasa sakit dalam beberapa hari terakhir, aku tidak bisa menahan air mata berdesir turun." Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Untungnya, telapak tangannya tidak mengenai saya. Baru saja guru memukul Yu Changhai dan melarikan diri dengan nyawanya. Itu cukup bagus, tetapi sayang Anda tidak melihatnya." Yue Bukun berkata, "Semua orang bisa selesaikan masalah ini, jangan beritahu orang luar." Ling Hu Chong dan murid lainnya serempak setuju. Yue Lingshan menatap Ling Hu Chong dengan air mata berlinang, melihat wajahnya yang kuyu, belum lagi warna yang kurang, dia merasa iba di hatinya, dan berkata, "Kakak, kali ini kamu
kamu terluka parah kali ini, waktu, dan kamu harus pulih setelah kembali ke gunung. Jaga baik-baik bakatmu. Melihat Lin Pingzi terbaring di atas mayat orang tuanya, Yue Bukun menangis terseduh-seduh, dan berkata, Pinger, jangan menangis, penting untuk mengurus pemakaman orang tuamu. Lin Pingzi berdiri, menjawab, ya. Melihat darah di kepala dan wajah ibu, dia tidak bisa menahan air mata mengalir lagi, tersedak dan berkata, ayah, ibu meninggal dunia, dan aku bahkan tidak akan melihatku untuk terakhir kalinya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu mereka telah katakan sesuatu kepadaku. Ling Hu Chong berkata, adik laki-laki. Lin, saya ada di sini ketika ayahmu Ling Tang meninggal. Kedua tetua meminta saya untuk menjaga Anda dengan baik, itulah yang harus saya lakukan, dan saya tidak perlu meminta lebih banyak. Tuanmu memiliki dua kata lain yang ingin saya sampaikan kepadamu. Lin Pingzi membungkuk dan berkata, kakak, ketika ayah dan ibuku meninggal, aku memilikimu di sisiku, jadi tidak akan ada orang di sisiku, adik kecil. Aku sangat berterima kasih, adik laki-laki. Ling Hu Chong berkata, ayahku memerintahkan Ola untuk menyiksa penjahat dari Sekte King Cheng, dan menanyakan lokasi manual pedang jahat. Kedua lelaki tua itu tidak menyerah, sehingga mereka menghancurkan hati mereka. Kemudian, Mu Gaofeng memaksa kedua lelaki tua itu. Mu Gaofeng adalah penjahat, jadi itu saja. Yu Changhai sia-sia sebagai guru sekolah. Perilaku tercela seperti ini benar-benar dibenci oleh para pahlawan dunia. Lin Pingzi mengertakkan gigi, dan berkata, jika kamu tidak membalas dendam ini, binatang buas Lin Ping kenapa tidak? Dia meninju pilar dengan keras. Seni bela dirinya biasa-biasa saja, tetapi karena kemarahan di hatinya, pukulan ini sangat kuat sehingga hanya mengguncang debu di balok. Yue Lingxian berkata, adik laki-laki Lin, dapat dikatakan bahwa saya menyebabkan bencana. Anda akan membalas dendam di masa depan. Sebagai kakak perempuan, Anda tidak akan pernah diam. Lin Pingzi membungkuk dan berkata, terima kasih, senior saudari. Yue Bukun menghela nafas dengan nada tenang. Dia berkata, faksi Huasan saya selalu memiliki prinsip, tidak ada yang menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Selain menjadi musuh yang mematikan dengan pemujaan setan, saya memiliki tidak ada pertengkaran dengan sekte atau faksi manapun dalam seni bela diri, tapi mulai sekarang, faksi King Cheng. Karena Anda telah terlibat di sungai dan danau, betapa mudahnya tidak menyinggung orang lain. Petik 2. Lao Denwo berkata, Junior Brother Lin, bencana ini bukan karena Anda membunuh Yu karena ketidakadilan. Putra Changhai semuanya dimulai karena Yu Changhai mendambakan pusaka keluarga Lin Anda untuk menangkal ilmu pedang jahat. Ketika Chang Qingzi, kepala sekte King Cheng, dikalahkan oleh ilmu pedang anti kejahatan kakek buyut Lin, Yuan Tugong, akar bencana telah tertanam, itu dia. Yue Bukun berkata, benar, bersaing. Dalam seni bela diri selalu tidak mereka mendengar tentang beberapa buku rahasia seni bela diri, mereka tidak peduli apakah itu benar atau tidak, jadi mereka mati-matian mencoba untuk merebutnya. Faktanya, Guanzu Yu seorang master seni bela diri seperti Sai Bei Mingtuo, tidak perlu mengingini Lin Anda panduan pedang keluarga. Lin Pingzi berkata, guru, saya benar-benar tidak memiliki panduan pedang jahat di keluarga saya. 72 cara teknik pedang jahat dikuasai oleh ayah saya. Melewati dikte, siswa diminta untuk menghafal hati-hati. Jika memang ada panduan pedang, biarpun ayahku tidak mengungkapkannya kepada orang luar, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk merahasiakannya dari murid-muridnya. Yue Bukun mengangguk dan berkata, aku tidak percaya ada panduan pedang lain untuk menangkal kejahatan. Jika itu masalahnya, Yu Changhai bukan lawan ayahmu, masalah ini di luar pemahaman. Ling Hu Chong berkata, adik Lin, kata-kata terakhir ayahmu mengatakan, Xian Yang Len, Fuzhou. Yue Bukun melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah kata-kata terakhir Pastor Pinger, kau bisa memberitahu Pinger sendiri, orang lain tidak perlu tahu. Ling Hu Chong menjawab, iya. Yue Bukun berkata, Denwo, Genming, kalian berdua beberapa orang pergi ke kota Hengshan untuk membeli 2 peti mati. Setelah mengumpulkan Lin Zenan dan istrinya, mereka menyewa seorang pria untuk membawa peti mati itu ke tepi air, dan kelompok itu naik perahu besar dan menuju ke utara. Di sebelah barat Henan, alihkan ke jalan darat. Ling Hu Chong sedang memulihkan diri di dalam gerobak, dan luka-lukanya berangsur-angsur pulih. Dalam beberapa hari, saya tiba di kaki puncak Yunfe di Huasan. Puncak gunung itu berbahaya,
dan peti mati Lin Zenan dan istrinya untuk sementara disimpan di sebuah kuil kecil di sisi puncak, dan mereka akan dimakamkan di lain hari. Gao Minggen dan Lu Deyu pertama-tama pergi ke puncak untuk melaporkan berita tersebut, dan sekitar 20 murid sekolah Huasan lainnya turun untuk menemui guru mereka. Lin Pingzi melihat bahwa beberapa murid ini berusia lebih dari 30 tahun, dan yang lebih muda baru berusia 15 atau 16 tahun. Di antara mereka, ada 6 murid perempuan. Ketika mereka melihat Yue Lingshan, mereka semua terkikik dan tertawa tanpa henti. Lao Denwo memperkenalkan Lin Pingyi satu persatu. Aturan sekolah Huasan adalah urutan masuk pertama, jadi meskipun Suki yang termuda, Lin Pingzi harus memanggilnya kakak senior. Tapi Lao Denwo terlalu tua, meskipun dia mulai terlambat, jika Anda menyebut Suki dan remaja lainnya sebagai kakak laki-laki. Bagaimanapun, Yue Bukun mengangkatnya sebagai kakak kedua. Yue Lingshan adalah putri Yue Bukun. Tidak ada cara untuk menempatkan mereka dalam urutan didahulukan, jadi mereka harus dipanggil berdasarkan usia, dan mereka yang lebih tua darinya disebut adik perempuan. Dia awalnya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Lin Pingzi, tetapi dia bertekad untuk menjadi kakak perempuan senior. Yue Bukun tidak menghentikannya, jadi Lin Pingzi memanggilnya kakak perempuan senior. Di antara 5 gunung, Gunung Hua adalah yang paling berbahaya. Untungnya, setiap orang memiliki seni bela diri. Jika Anda adalah orang biasa, akan sulit untuk mendaki gunung tersebut. Lin Pingzi mengikuti saudara-saudari itu dan mendaki untuk waktu yang lama sebelum mencapai puncak. Tapi gunungnya curam, pepohonannya tenang, burung-burung berkicau, dan airnya bersumut-sumut. Di atas tanah datar, 4 atau 5 rumah besar berdinding putih dibangun di lereng bukit, tinggi atau rendah. Seorang wanita cantik parubaya mendekat perlahan. Yue Lingshan bergegas mendekat, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan berteriak, "Bu, aku punya adik laki-laki lain." Sambil tersenyum, dia menunjuk Lin Pingzi. Lin Pingzi telah mendengar dari kakak laki-lakinya sebelumnya bahwa Nyonya Ning Zongze dan istrinya, Nyonya Yue, adalah saudara laki-laki dan perempuan dari sekolah yang sama dengan tuannya, dan keterampilan ilmu pedangnya tidak kalah dengan tuannya. Bab 80. Nyonya Yue tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Bangun, bangun." Siang Yue Bukun tersenyum dan berkata, "Jika kamu turun gunung sekali, jika kamu tidak mengumpulkan beberapa harta dan kembali, itu pasti akan tidak menyenangkan. Kali ini di konferensi Hengshan, saya kira Anda harus mengumpulkan setidaknya 3-4 murid, mengapa hanya menerima 1?" Yue Bukun berkata sambil tersenyum, "Anda sering mengatakan bahwa tentara lebih mahal daripada elit. Apakah Anda memikirkan yang ini?" Nyonya Yue berkata sambil tersenyum, "Hanya saja dia terlalu tampan untuk menjadi embrio seni bela diri. Mengapa Anda tidak membaca 4 buku dan 5 klasik bersama Anda, dan pergi ke pemeriksaan sarjana dan juara di masa depan?" Lin Pingzi tersipu dan berpikir, "Guru, melihat bahwa saya terlahir lemah, dia memiliki niat untuk membenci saya. Saya harus bekerja keras. Anda tidak boleh gagal mengejar ketinggalan dengan semua saudara senior, dan membuat orang meremehkanmu." Yue Bukun tersenyum dan berkata, "Itu bagus juga. Cerita yang bagus untuk waktu yang lama memiliki juara di sekolah Huasan." Nyonya Yue memelototi Ling Hu Chong dan berkata, "Dia terluka dalam pertarungan lagi, bukan? Mengapa wajahnya begitu jelek? Apakah lukanya serius?" Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Ini jauh lebih baik. Jika kali ini bukan karena takdir, aku hampir tidak akan bisa melihat istriku." Yue Fu pria itu memelototinya lagi, dan berkata, "Agar kamu tahu bahwa ada langit di atas langit, dan ada orang di atasmu, apakah kamu yakin akan kalah?" Ling Hu Chong berkata, "Chonger tidak bisa menahan pisau tajam Tian Bo Guang, jadi aku akan meminta nasihat istriku." Yue Fu mendengar bahwa dia dilukai oleh anak buah Tian Bo Guang. Pria itu langsung merasa senang, mengangguk dan berkata, "Jadi itu adalah pertarungan dengan penjahat Tian Bo Guang. Itu sangat bagus, dan saya pikir Anda akan membuat masalah lagi. Bagaimana dengan pisau tajamnya? Mari kita pikirkan baik-baik, dan lawan dia lain kali." Dalam perjalanan, Ling Hu Chong beberapa kali bertanya kepada tuannya tentang cara mematahkan pisau tajam Tian Bo Guang, tetapi Yue Bukun tidak mengatakan apa-apa, dan memintanya kembali ke Huasan untuk meminta nasihat istrinya. "Benar saja, Nyonya Yue, begitu saya mendengarnya, saya sangat gembira." Sekelompok orang berjalan ke sesuatu yang tidak boleh dilakukan, di mana Yue Bukun tinggal, saling berpamitan dan menemui berbagai pertemuan.
Keenam murid perempuan itu iri ketika mereka mendengar Yue Lingshan menggambarkan apa yang mereka lihat di Fuzhou dan Gunung Heng. Di sisi lain, Lu Deyu membual kepada semua juniornya bagaimana kakak laki-lakinya berperang melawan Tian Boguang, bagaimana dia memukul Luo Renji dengan tangannya, menambahkan bahan bakar dan oli. Sepertinya Tian Boguang dikalahkan oleh kakak laki-lakinya, bukan itu kakak laki-laki mengalahkannya hingga kekalahan telak. Setelah semua orang makan makanan ringan dan minum teh, Nyonya Yue meminta Ling Hu Chong untuk mendemonstrasikan keterampilan pedang Tian Boguang, dan kemudian bertanya bagaimana cara membongkarnya. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, teknik mandau Tian Boguang benar-benar bagus. Pada saat itu, murid-muridnya hanya terpesona olehnya, dan mereka tidak dapat menahannya dengan sekuat tenaga. Bagaimana kita bisa berbicara tentang membongkarnya? Nyonya Yue berkata, karena kamu tidak bisa melawan, Nak, kamu pasti bermain nakal, menggunakan trik, dan menghalangi jalan. Ling Hu Chong diasuh olehnya sejak dia masih kecil. Apakah ada yang tahu karakternya dan kemampuan? Ling Hu Chong tersipu malu, dan berkata sambil tersenyum, pada saat kita bertengkar di dalam gua, saudari junior sekolah Hengshan sudah pergi kekuatannya. Tapi dia tidak tahu bahwa pertarungan tidak butuh waktu lama. Melepaskan teknik pisau tajam, murid itu hanya memblokir 2 gerakan, dan diam-diam berteriak di dalam hatinya, kali ini, hidupku sudah berakhir. Segera tertawa, Tian Boguang meletakkan pisaunya dan bertanya, apa yang lucu? Kamu bisa memblokir seranganku. Pasir terbang dan batu berjalan, ilmu pedang gaya 13. Tian Boguang sebenarnya adalah murid terlantar dari sekte Huasan saya. Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Ya, itu pasti perilaku buruk Anda dan dikeluarkan dari sekte ini. Keluar dari tembok gerbang, Tian Boguang berkata, sekte Huasan macam apa yang meninggalkan murid, berbicara omong kosong. Seni bela diri Tian telah menjadi keluarga lain, dan ada hubungannya dengan sekte Huasan Anda. 3 gaya, bukan. Apa itu? Pasir terbang dan batu bergulir, saya secara acak memberinya nama yang bagus. Saya telah melihat tuan saya dan istri saya membongkarnya. Itu adalah istri guru saya yang membuatnya ketika dia sedang menyulam. Ada puncak gadis giok di Huasan. Pernahkah Anda mendengarnya? Tian Boguang berkata, ada puncak gadis giok di Huasan? Siapa yang tidak tahu? Lalu apa? Satu gerakan adalah pakaian mulus, dan yang lainnya adalah bebek Mandarin bersulam di malam hari. Kata murid itu sambil menghitung dengan jarinya, dan melanjutkan, itu benar, kedua jurus pedangmu barusan adalah jurus ke-8 yang dibuat oleh guruku. Kamu adalah pria yang gagah berani, tetapi kamu meniru penampilan pemalu guruku, seperti bunga dan batu giok seperti gadis penenun di langit, duduk di sebelah alat tenun dan menenun, dengan tangan ramping, melewati kau dari sini melemparnya, lalu melemparkannya ke sana, itu sangat menawan, bukankah itu lucu? Sebelum dia selesai berbicara, Yue Lingshan dan murid perempuan lainnya sudah mulai cekikikan. Yue Bukun tersenyum, dan menegur, omong kosong, omong kosong. Nyonya Yue memberi, dan berkata, kamu ingin bergosip, mengapa sulit untuk mengatakannya, tetapi kamu menyeret nyonyamu. Kamu benar-benar harus bertarung. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, guru, Anda tidak tahu bahwa Tian Boguang sangat angkuh. Dia mendengar murid-muridnya membandingkannya dengan seorang wanita dan mengatakan bahwa jurus mandau ajaibnya diciptakan oleh istrinya. Dia harus menjelaskannya. Pada saat itu, dia membunuh murid itu. Benar saja, dia perlahan menggunakan serangkaian teknik pedang itu satu persatu. Setelah satu gerakan, dia bertanya, apakah gurumu yang membuat ini? Murid itu berpura-pura menjadi misterius dan terdiam, mengingat teknik pedangnya di dalam hatinya, dan setelah dia menyelesaikan 13 gerakan, dia berkata, rangkaian teknik pedangmu mirip dengan yang dibuat oleh guruku, meskipun sedikit berbeda. Bagaimana kamu mempelajarinya dari sekte Huasan? Itu sangat aneh. Tian Boguang berkata dengan marah, kamu tidak bisa menghentikan teknik pedangku, jadi kamu hanya berbicara dengan manis dan menunda waktu, ingin memahami gerakan teknik pedangku, bukan? Kamu mengatakan sekte Huasan itu juga memiliki teknik pedang ini. Jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, maka gunakan itu untuk membuka cakrawala Tian. Petik 2. Murid itu berkata, sekolah saya menggunakan pedang tetapi bukan pisau. Selain itu, set Jade Girl Golden, istri guru saya Needle Sword, hanya diwariskan kepada murid perempuan, bukan murid laki-laki. Kami adalah pria maskulin dan bermartabat,
tetapi menggunakan ilmu pedang yang feminin, bukankah itu akan membuat teman-teman dalam seni bela diri menertawakan kami? Tian Boguang bahkan lebih kesal, dan berkata, tidak masalah apakah Anda menertawakannya atau tidak, hari ini Anda harus mengakui bahwa sekolah Huasan sebenarnya tidak memiliki seni bela diri seperti itu. Kakak Lao, Tian, mengagumimu karena menjadi pria yang baik, jadi dia tidak membunuhmu dengan pisau tajam, kamu seharusnya tidak menghinaku dengan berbicara seperti ini. Petik 1 petik 2, Yue Lingshan menyela, penjahat tak tahu malu ini, siapa yang ingin mengaguminya? Anda pantas mendapatkannya karena menggodanya. Ling Hu Chong berkata, tapi melihat situasinya saat itu, jika aku tidak mencoba perangkat buatan, Jadegel Golden Needle Sword ini, hidupku akan segera terancam, jadi aku harus mengikutinya, teknik sabar dan menambahkan beberapa putaran dan belokan tanpa pandang bulu, trik terjepit dimainkan. Yue Lingshan tertawa dan berkata, apakah kamu membuat dirimu terlihat seperti trik licikmu ini? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, saya biasanya melihat kamu banyak menggunakan pedang, jadi bagaimana kamu bisa berbeda? Yue Lingshan berkata, kamu menertawakan orang-orang yang menggoyangkan pedangnya, aku akan mengabaikanmu selama 3 hari. Nyonya, Yue terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, Saner, kamu akan memberikan pedang itu kepada kakak senior. Yue Lingshan mengeluarkan pedang panjangnya, membalikkan gagangnya, menyerahkannya kepada Ling Hu Chong, dan berkata sambil tersenyum, ibu ingin melihat betapa hantu kamu menggoyangkan pedangmu. Nyonya Yue berkata, Chonger, jangan perhatikan omong kosong Saner. Bagaimana kamu membuatku datang ke sini saat itu? Ling Hu Chong tahu bahwa yang ingin dilihat Nyonya adalah jurus golok Tian Boguang, jadi dia mengambil pedang panjang itu, membungkuk pada Tuan dan Nyonya, dan berkata, Guru, Nyonya, murid ini akan mencoba jurus golok Tian Boguang. Yue Bukun mengangguk. Lu Deyu berkata kepada Lin Pingzi, kakak Lin, menurut peraturan di sekolah kami, para junior harus meminta instruksi sebelum menggunakan tinju dan pedang di depan para tetua mereka. Lin Pingzi berkata, ya, terima kasih atas nasihatmu. Ling Hu Chong tersenyum malas, menguap malas, mengangkat kedua tangannya dengan lembut, seperti hendak meregangkan tubuh. Tiba-tiba pergelangan tangan kanannya bergetar hebat, dan dia menebaskan 3 pedang satu persatu, benar-benar secepat kilat, dengan suara cici. Semua murid tercengang, dan beberapa murid perempuan berkata, serempak. Jurus-jurus pedang panjang Ling Hu Chong tampak kacau balau, namun di mata Yue Bukun dan Bu Yue, semua belasan jurus itu terlihat jelas, setiap tusukan dan setiap tebasan begitu kejam dan akurat. Tiba-tiba Ling Hu Chong menghunus pedangnya dan berdiri, memberi hormat pada tuannya dan istrinya. Bersambung.